Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran daring kali ini. Ya, di sini Pak Guru lihat ada sekitar 17 anak. Ya, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ya, semoga teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung nanti untuk pertemuan berikutnya bisa bergabung dan selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengawali kegiatan, kita berdoa menurut kepercayaan masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Fidela sudah memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran, coba Pak Guru absen dulu ya. Ilham, ada Ilham? Ada Pak. Khalifah? Hadir, Pak. Ya, Rara? Hadir, Pak. Puput? Hadir, Pak. Ya, insya Allah hadir semua ya. Nanti untuk teman-teman yang belum hadir bisa dihubungi lagi. Ya, untuk administrasi nanti kalian bisa mengisi absen lewat link yang sudah dikirimkan Pak Guru nanti. Silakan nanti ditunggu sampai pembelajaran selesai. Kemudian yang akan kita pelajari adalah tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu apa sih? Tentang bilangan-bilangan yang atau yang bisa dibaca oleh komputer yang sering kalian pakai. Ya, di situ ada biner, desimal, ada oktal, ada heksadesimal. Ya. Apalagi kalian jurusan teknik komputer dan jaringan, mungkin sering mempelajari tentang IP address. Nah, di situ kan juga menggunakan bilangan-bilangan, sistem bilangan biner yang dipakai. 0101, 1111, ada jumlah maksimalnya 255 itu kan. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang akan kalian pelajari adalah tentang sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Kemudian menganalisis konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Jadi kita hanya fokus untuk bilangan biner dan desimal. Kemudian mengkonversi atau merubah bilangan biner ke desimal. Yaitu yang akan kita pelajari. Ya, untuk bahan biar kalian tahu sebenarnya itu yang akan kita pelajari apa sih. Coba diperhatikan dulu. Terlihat? Terlihat. Itu If you want to bilangan know, biner yang this video dipakai is di for dalam you because it's komputer. actually a very simple concept and still quite fascinating. Before we get to computers, let's talk about what binary itself is, as it existed long before computers did. Binary is nothing more than a system of counting. To understand how it works, let's look at two other systems of counting, tally marks and the glorious base 10 positional that we all know and love today. Ya, tadi kalian sudah melihat ya tentang video. Ya, di dalam video itu tadi dijelaskan adalah bilangan binary yang dipakai dalam komputer. Kemudian ini ada bilangan desimal.
Ya, bilangan desimal yang berisi 0 sampai 9. Ya, coba Pak Guru mau bertanya. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian lihat? Siapa yang berani? Saya Pak mau jawab. Ya, siapa? Ya, tadi siapa? Puput Pak. Oh ya, Mbak Puput. Gimana Mbak Puput? Menurut pemahaman saya sih, ternyata sistem bilangan itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Karena kita sering menggunakannya dalam komputer. Yang disampaikan Mbak Puput itu benar. Tadi kita melihat tentang video yang menerapkan bilangan-bilangan yang dipakai dalam komputer. Tadi itu ada biner, desimal, dan lain sebagainya. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan materi sedikit ya. Nanti untuk bahan kalian dalam pembelajaran kali ini. Bisa dilihat presentasinya? Bisa Pak. Saya. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, sebentar. Bisa Pak. Sebentar dulu. Ya. Nah, perhatikan. Yang akan kita pelajari adalah pelajaran sistem komputer dengan materi sistem bilangan. Apa sih itu sistem bilangan? Apakah ada yang tahu? Kalau belum tahu, kita lanjut. Yuk lanjut mempelajarinya. Nah, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau base ya, tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Nah, dari basisnya itu tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Nah, sedikit gambaran tentang sistem bilangan. Nah, ini adalah format bilangannya. Dilihat dari jumlahnya. Basis 2 atau binary berarti 0 dan 1. Semua dimulai dari 0. Kemudian nilai terakhirnya adalah pengurangan 1 dari basis itu sendiri. Misalkan basis 2 berarti 0 dan 1. Bukan 0, 1 dan 2, tapi 0 dan 1. Karena 0 sudah dihitung 1, kemudian 1. Jadi ada 0 dan 1. Basis 3 berarti 0, 1, 2. Dan lain sebagainya. Sampai nanti basis 16. Ya, ada 0 sampai 9. Kemudian A sampai F. Nah, sistem bilangan dalam komputer ini akan kita pelajari ya, itu ada 4 jenis, yaitu ada biner ya, basis 2, desimal basis 10, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nah, di sini ada tabelnya, bisa kalian lihat ya, basis 10, basis 2, basis 8, basis 16. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bilangan biner. Bilangan biner itu basis 2 ya. Sistem bilangan biner hanya mengenal 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Notasi bilangan biner dituliskan dengan n dalam kurung 2. N adalah bilangan binernya. Contoh 0, 1, 0 dalam kurung 2. Kemudian bilangan oktal mengenal 8 jenis angka 0 sampai 7. Notasinya adalah n dalam kurung 8. Nah, dalam kurung ini kecil ini atau kadang tertulis besar itu menunjukkan jenis bilangannya itu apa. Nah, kalau bilangannya oktal berarti nilainya adalah maksimal 7. Berarti ketika ada
suatu bilangan kok nilainya di atas 7, berarti itu bukan bilangan oktal. Kemudian ada desimal. Mengenal 10 angka, yaitu 0 sampai 9. Biasanya bilangan desimal itu tidak dituliskan kurung 10, biasanya itu kosong. Kalau kosong berarti itu bilangan desimal. Tetapi juga ada yang menuliskan menggunakan yang ada dalam kurung 10. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Mungkin ini yang sedikit berbeda. Untuk bilangan heksadesimal itu mempunyai dua jenis angka. Yang pertama ada 0 sampai 9. Kemudian berisikan 6 karakter A sampai F. Jadi 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Sehingga jumlahnya semuanya ada 16. Ini contoh penulisannya seperti ini. 16 AC dalam kurung 16. Berarti menunjukkan bilangan heksadesimal. Kemudian selain kita mempelajari tentang bilangan, sistem bilangan, kita juga mempelajari tentang konversi bilangan. Konversi bilangan yaitu suatu teknik untuk merubah suatu bilangan menjadi bentuk lain, tetapi memiliki arti dan nilai yang sama. Walaupun bentuknya lain, tetapi memiliki arti yang sama. Sebentar ya, ini ada teman kalian yang mau masuk room. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, Mbak Khalifah. Bisa menjelaskan ulang tentang bilangan biner ke desimal? Apakah ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas, ya. Sudah jelas, Pak Guru berikan tugas ya. Silahkan kalian mencari, bisa dituliskan, harus ditulis soalnya. Silahkan kalian mencari tentang sistem bilangan biner, desimal, kemudian cara mengkonversi dari biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal. Kemudian dari desimal ke biner. Silakan Pak Guru kasih waktu sekitar 10 menit. Bisa ya? Ya, silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, apakah sudah ada yang selesai? Untuk klasifikasi sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan yang kita pelajari ada 4, yaitu biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Biner berbasis 2, oktal berbasis 8, desimal berbasis 10, dan heksadesimal berbasis 16. Coba dari kalian, siapa yang berani mempresentasikan hasil dari pencarian kalian tadi? Saya, Pak. Ya, Mas Aziz, silakan. Jadi, menurut pendapat saya, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Contohnya, ada yang pertama biner sama dengan 2, oktal sama dengan 8, desimal sama dengan 10, dan heksadesimal sama dengan 16. Kalau sudah paham, ada 2 tugas. Yang pertama ada LKPD, ya, yang ada di Google Classroom, nanti bisa dibuka. Silakan nanti dikerjakan. Silakan nanti diperhatikan untuk langkah kerjanya ya. LKPD-nya tugas kalian adalah, nih ada langkah kerjanya, kegiatan. Siapkan buku tugas dan alat tulis. Nanti dikerjakan di buku tugas. Siapkan kamera handphone. Setelah mengetahui sistem bilangan,
Kerjakan soal berikut. Ada 5 soal. Ada 5 soal. Ya. Semua hasil tugas difoto dan diberi nama kalian, kemudian nomor soal. Contoh misalkan Ijlal underscore A, berarti Ijlal untuk mengerjakan soal yang pertama. Ini adalah tempat upload kalian, nanti pilih kelasnya, berikan nama, kemudian setiap hasilnya kalian upload di sini. Terlihat ya? Ya, ternyata sudah sampai sekitar 65 yang sudah mengerjakan ya. PTKJ 1, 2, 3 sudah. Ya, tinggal nanti Pak Guru cek siapa yang belum. Apakah dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan? Mas Naren? Oh, ya boleh Pak, saya aja. Ya, boleh. Silahkan. Ya, jadi sistem bilangan adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Ya. Nah, jadi sistem bilangan itu sebenarnya ada 16, tetapi yang kita pelajari saat ini cuma ada 4, yaitu biner, desimal, desimal, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama biner, berbasis 2, memiliki nilai 0 dan 1. Kedua oktal, berbasis 8, memiliki nilai 0 sampai 7. Lalu desimal berbasis 10, memiliki nilai 0 sampai 9. Yang terakhir heksadesimal, berbasis 16, nilainya 0 sampai 9, dan simbol A sampai F. Ya, nanti setelah pembelajaran yang kita pelajari ini ya, pembelajaran sistem bilangan, nanti ada tugas lagi, satu lagi, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Ya, nanti bisa dilihat di Google Classroom, silahkan Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru. Tetap semangat anak-anak, walaupun pembelajaran daring, tidak usah bosan, tidak usah daring terus dan lain sebagainya. Kuotanya nggak ada, tapi ini merupakan era baru karena pandemi ini, ya. Dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya, sehingga semoga ketika pandemi ini berakhir, kita bisa bertatap muka kembali. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan oktal dan bilangan heksadesimal pada pertemuan berikutnya. Nanti kita tahu cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal, oktal ke heksadesimal, oktal ke biner, dan lain sebagainya. Akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Apakah ada yang kurang jelas dari pembelajaran kita sebelum Pak Guru tutup? Sudah jelas semua? Jelas. Sudah. Ya, sudah jelas semua. Alhamdulillah, berarti semua masuk ke dalam otak kalian ya. Semoga pembelajaran yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kalian, terutama pada nanti ketika kalian sudah mulai masuk ke dalam perhitungan IP address dan lain sebagainya. Ini sangat berguna nanti. Ya, sekian dari Pak Guru. Pak Guru cukupkan. Akhirul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.